Salam jumpa dalam renungan Provinsi MSC Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, semua yang punya hobi bola pasti akan familiar dengan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, atau sekalang dengan Mbappe, Erling Haaland, dan lain sebagainya. Sebut nama mereka saja atau lihat gambar mereka saja, maka kita tahu seperti apa orangnya, permainannya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita yang lain yang punya hobi-hobi tertentu atau punya passion tertentu, maka sebut nama orang-orang yang terkenal, kita langsung tahu, oh siapa dia. Misalnya seorang penyanyi, maka kita tahu lagu-lagunya seperti apa, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan untuk kita, kalau kita sebut nama Tuhan Yesus atau lihat gambar Tuhan Yesus, lalu kita mengenalnya seperti apa? Seorang yang sakit mengenalnya sebagai penyembuh. Orang yang putus harapan atau putus asa bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai yang menjadi penguat iman. Dan masih banyak yang lainnya. Dalam sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus bersama dengan para muridnya datang ke Genesaret. Mereka datang menggunakan perahu. Dan ketika Yesus turun dari perahu itu bersama dengan murid-muridnya, orang-orang Genesaret itu sendiri yang melihat Yesus langsung mengenal dia. Ini tidak sekedar tahu nama, tetapi mereka mengenal siapa itu Yesus, apa yang dia lakukan, kuasa yang hidup di dalam dirinya. Mereka kenal karena pengajaran-pengajaran dan cerita dari banyak orang yang telah mengalami kasih, telah mengalami sendiri betapa besar kasih Yesus dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya tahu, oh itu Yesus, tetapi justru bergerak pergi menjumpai saudara-saudari mereka yang sedang sakit. Di sini letak inisiatif mereka. Mereka tidak hanya mengenal, tetapi juga mengungkapkan iman mereka akan apa yang telah dilakukan Yesus dengan bergerak menjumpai saudara-saudara mereka yang sakit, yang tidak bisa berjalan untuk datang berjumpa dengan Yesus secara langsung. Merekalah jadi perantara untuk menghantar orang-orang yang sakit dan datang menemui kesembuhan lewat perjumpaan dengan Yesus. Mereka membawa orang-orang sakit, meletakkannya di pasar di pinggir jalan untuk bisa dijamah oleh Tuhan. Dan ketika mereka menjumpai Tuhan, mereka mengajukan permohonan. Tuhan, izinkan kami untuk menjamah jubah-Mu. Disinilah ungkapan iman mereka. Mereka percaya bahwa dengan memegang jubah Yesus saja mereka bisa sembuh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka juga mendengar dan juga percaya, sebagaimana kisah dalam bacaan-bacaan sebelumnya tentang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun dan kemudian ketika memegang jubah Yesus dia sembuh. Kisah itulah juga menjadi peneguh buat mereka. Dan mereka yakin dan percaya bahwa dengan memegang jubah Yesus, mereka juga disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini bukan tentang jubah Yesus yang sakti, tetapi iman mereka, keyakinan mereka, dan kepercayaan mereka bahwa jubah menjadi sarana bagi mereka untuk merasakan kasih Tuhan itu sendiri. Jubah menjadi sarana untuk mendekatkan mereka kepadanya. Dan lewat jubah itu, mereka juga merasakan sentuhan kasih Tuhan, pembebasan dari segala sakit penyakit mereka. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwa tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi berinisiatif untuk mendekat,
dan juga mengungkapkan iman, sehingga kasih Tuhan Yesus sendiri sungguh-sungguh hidup di dalam diri mereka, menyembuhkan mereka, menjadikan mereka pribadi yang baru. Saudaraku yang terkasih, satu contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan adalah Santa Agatha yang juga kita peringati hari ini. Santa Agatha mengungkapkan iman dan kedekatannya pada Allah dengan mempersembahkan dirinya seutuhnya, mempersembahkan kesucian hidupnya kepada Tuhan. Karena itu, dia menolak lamaran dari pegawai tinggi di Kekaisaran Romawi. Dampak dari penolakannya ini adalah dia dihukum, dia disiksa sampai menemui ajalnya. Ia tidak menyesal, tetapi justru Santa Agatha memberi contoh dan teladan buat kita semua bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kebahagiaan dan sukacita itu senantiasa memenuhi hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga dipanggil untuk berinisiatif datang mengalami kasih Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan lewat sabda-sabdanya. Kita sudah mengenal lewat pengajaran-pengajaran. Maka kita yang sudah mengenal ini dipanggil untuk mendekatkan diri padanya, mengungkapkan iman, serta mengajak sesama dan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, yang sedang putus asa, yang lagi hilang harapan, yang lagi down dan lain sebagainya. Hantarlah mereka semua untuk datang bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa. Ajak mereka ikut Ekaristi, ajak mereka ikut rekoleksi ataupun doa-doa bersama dan lain sebagainya. Kita biarkan mereka datang untuk menjamah Yesus lewat patung-patung di gereja atau di mana. Dan juga biarkan mereka disentuh oleh tangan kasih Tuhan, menyentuh Yesus dalam salib. Lewat salib di kalung rosario kita, menciumnya yang biasa kita gunakan, dan juga menjadi ungkapan iman kita bahwa di dalam Dia kita sungguh-sungguh mengalami kasih. Saudaraku yang terkasih, kita yang mengenal Tuhan, kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, sekarang diutus untuk membawa sesama kita kepadanya, menghantar mereka untuk turut merasakan kasih Tuhan. Salam dari hati kudusnya, Tuhan Yesus